Para pendengar yang dihormati dan dikasihi oleh Tuhan, dan biarlah damai sejahtera bersama dengan Anda semua, di mana saja Anda itu berada. Dan saya percaya bahwa sebagai anak-anak Tuhan, saudara dan saya boleh merasakan dan boleh belajar bahkan menghitung berkat Tuhan dari hari ke hari. Dan kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kita masih bisa bertemu di dalam konteks siaran radio ini. Dan saat ini saya akan melanjutkan, akan fokus dengan topik pembicaraan yang kita sudah bicarakan. Sekarang dengan fokus yang berbeda. Nah, topiknya yang kita tetap pakai adalah life in transition. Jadi kehidupan di dalam masa transisi. Transisi itu perubahan. Hidup ini selalu ada masa-masa perubahan. Dan kali ini setelah kita membicarakan beberapa topik yang lain, kali ini membicarakan perubahan pada saat sebagai orang tua kita melihat menghantar anak kita memasuki masa sekolah. Ya, seringkali dilakukan itu pada usia 4 tahun, 5 tahun. Bahkan ada yang lebih dini, ya bagi saya sebetulnya itu kurang sehat. Oleh karena kalau dini usia 2,5 tahun, 3 tahun sudah sekolah, itu adalah masa di mana merupakan masa sangat penting sekali, di mana anak itu mendapatkan kebutuhan primer dari ibunya dan bapaknya. Berarti dari kedua orang tuanya, bukan dari orang lain. Oleh karena ada masa itu adalah masa membangun akan pengenalan akan potensi yang ada pada dirinya. Setelah masa untuk bisa mempercayai, masa bisa mencintai dan dicintai itu, masa juga bisa membangun otonominya, kemudian masa untuk berinisiatif, masa industri itu tiba, di mana kreativitas itu. Nah, di sanalah seorang anak itu biasanya boleh diantar ke sekolah. Oleh karena di sana akan belajar bersama dengan anak-anak yang lain. Dan bertemu dengan orang yang berbeda. Dan orang ini itu akan setiap hari ketemu. Dan dari dialah belajar berbagai macam hal yang baru, yang baik, yang bakal membekali dia untuk kehidupan yang selanjutnya. Dan menghantarkan anak yang memasuki sekolah, ini adalah masa transisi. Orang tua, baik ayah atau ibu, sekarang harus menyempatkan diri. Bukan hanya bangun pagi lalu menghantar anaknya begitu aja, tetapi menyempatkan untuk memperhatikan bagaimana adaptasi anak itu di sekolah. Apakah dia punya teman? Apakah dia bisa bermain? Apakah dia itu bisa mendengar? Apa dia itu bisa menuruti aturan main? Di mana kalau lagi duduk tenang dan dia tenang, dia harus mendengar pelajaran, dia harus mendengar. Apakah dia mempunyai kemampuan dengan time span yang cukup? Apakah dia itu bisa berinteraksi pada saat dia tanya dan sebagainya. Dan nanti kalau pulang sekolah, dia harus membimbing. Sekarang bukan hanya menjadi papa mama, sekarang harus menjadi tanda petik seperti guru yang mengajari anaknya. Dan ini adalah masa yang luar biasa. Transisi. Saya bangga sekali ketika melihat anak saya pergi sekolah. Memakai pakaian, kemudian pakaian itu pakaian seragam, lalu membawa akan tasnya, backpacknya. Sesuatu kenangan yang indah sekali. Melihat anak itu dengan bangga itu pergi ke sekolah. Dan kita akan mendengar apa yang Ibu Esther mau katakan. Iya Pak, masa transisi anak untuk masuk sekolah, seperti tadi Bapak katakan, itu kan ada usia yang pada umumnya, tetapi
pada umumnya kalau anak itu sekolah ya usia 4-5 tahun begitu kan ya Pak, masuk ke TK begitu. Tadi Bapak juga mengatakan bahwa kalau itu tuh agak terlalu dini begitu ya, usia 2 tahun sudah sekolah, itu biasanya menimbulkan banyak kegelisahan begitu. Dan memang hasil riset itu kan juga menunjukkan hal yang sama. Kalau menurut Bapak, kenapa sih kok orang tua muda zaman sekarang itu kok ada yang 1 tahun juga udah sekolah begitu, bahkan disekolahkan di sekolah bahasa misalnya. Itu tuh bagaimana sih Pak kita mencoba memahami akan generasi yang sekarang ini? Apakah memang anak itu membutuhkan pendidikan itu begitu dini? Dan alasan mereka ya daripada digendong-gendong saja dengan babysitter, kan lebih baik mereka itu juga kumpul-kumpul gitu dengan anak lain. Lebih baik kalau mereka itu juga diarahkan di sekolah oleh guru walaupun masih banyak permainannya. Nah bagaimana Pak sebetulnya untuk mempersiapkan orang tua itu betul-betul mengenali kebutuhan primer anak seperti tadi yang Bapak katakan begitu ya, bahwa anak usia 2-3 tahun itu kan masih sebetulnya belajar untuk mandiri, belajar untuk mengenali mana yang boleh dan mana yang tidak boleh begitu. Lalu kemudian usia 3 sampai dengan 5 tahun itu kan masa juga anak itu berinisiatif, anak itu kreatif. Nah sekarang ini kalau lalu kemudian dicemplungkan di sekolah begitu ya, kenapa kok itu tuh hasil riset menunjukkan bahwa justru kegelisahan itu tuh kalau anak tidak siap begitu ya, justru menimbulkan kegelisahan di dalam diri anak. Bukan kita itu seolah-olah menuai kesiapan atau readiness daripada anak, tetapi justru nanti di masa depannya itu anak itu banyak kebingungan dan kegelisahan yang dia itu alami, yang sebetulnya banyak orang tua itu yang lalu kemudian kenapa sih kok tidak mau bergaul, kenapa sih dan kok tidak bisa menulis, kenapa sih kok tidak bisa menghitung misalnya. Nah itu bagaimana Pak kita itu Sebetulnya menghadapi kalau yang bicara seperti itu? mengenai perubahan dari zaman dengan budayanya, ya tidak ada habis-habisnya. Tetapi sebenarnya kita perlu waspada bahwa Tuhan menciptakan manusia itu naturnya dari zaman Adam sampai sekarang manusia itu juga tidak mengalami perubahan apa-apanya. Jadi naturnya selalu ada tahapan. Jadi tidak mungkin tidak ada tahapan. Nah, tahapan itu membutuhkan di pada masa transisi itu adaptasi. Makanya pada masa anak-anak itu masih tanda petik di bawah 4 tahun, itu jelas sekali bahwa seorang anak itu seharusnya membutuhkan mamanya atau pengasuhnya, orang tuanya, itu jauh hampir setiap waktu. Jadi kalau ada orang tua yang gampang sekali terpancing dan ikut-ikutan tren, itu oleh karena orang tua tersebut adalah orang tua yang ingin membebaskan diri sebetulnya dari tanggung jawabnya yang dia tidak sukai, yaitu terikat dengan bayi, terikat dengan anak. Harus terus-menerus itu membimbing, ya, merawat anak. Dia tidak sukai sebetulnya. Nah sekarang menemukan excuse-nya itu dengan pikiran-pikiran baru tadi, yaitu ingin anak itu sudah dibekali dengan pengalaman sekolah. Nah rasanya secara fenomena luar itu juga ada alasannya. Oleh karena kalau di sekolah dapatkan guru yang penuh dengan cinta kasih, guru yang caring, guru yang lebih baik, lebih lembut dari mamanya sendiri, memang anak itu menjadi baik. Nah, ada yang seperti itu. Daripada di rumah mamanya sendiri terus gelisah, dan mamanya sendiri mau buru-buru kerja, mamanya sendiri di rumah itu cuma titipkan anak pada babysitter. Nah, ini masalahnya. Jadi kadang-kadang itu hidup ini menjadi dilematik. Itu namanya dilematik. Dan kita tidak bisa menyamaratakan setiap ibu. Oleh karena memang banyak ibu
itu yang sebetulnya menikah pun sebetulnya tidak mempunyai bekal yang cukup untuk menjadi istri dan ibu. Nah, sehingga akibatnya seperti ini. Nah, sehingga di sana akan muncul masalah-masalah dan kemudian fenomenanya itu bermacam-macam. Sehingga hasil riset tadi menunjukkan bahwa mayoritas efeknya malah negatif. Nah, seharusnya kita sadar semuanya itu kembali saja kepada normalnya hidup. Nah, normalnya hidup. Nah, seharusnya seorang yang mau menikah, mau menjadi istri dan ibu, seharusnya dia melengkapi diri dengan baik. Dia belajar untuk rela, untuk menjadi perawat bagi anaknya. Dia belajar rela, bahkan menyukai bersama dengan anaknya. Barangkali 20 jam sehari, barangkali. Tapi Pak, saya juga melihat bahwa ada ibu-ibu yang sangat attach, yang sangat terikat dengan anak. Ini kan juga kayaknya nggak bagus juga gitu Pak. Nggak baik juga, karena lalu kemudian anaknya nangis begitu misalnya ya, nggak boleh. Anaknya jatuh, itu dia sendiri yang menangis misalnya. Anak itu begini, itu semua itu kayaknya itu menjadi suatu sumber daripada Jadi segala kegelisahan. sesuatu yang cenderung ekstrim itu pasti itu sesuatu yang tidak normal. Jadi seperti tadi, ibu kalau secara natural ya memang dia seharusnya ada attachment dengan anaknya. Tapi attachment yang tidak ekstrim. Sehingga ibu itu juga tahu pada masa anak itu nangis, kadang-kadang harus didiamkan. Oleh karena apa? Oleh karena dia waktunya tidur, waktunya bangun, ibu itu harus tahu. Jadi seharusnya dia itu membiasakan diri sehingga tidak setiap nangis digendong. Lalu apa, bahkan ada ibu yang terus kasih minum susu anaknya sehingga anak menjadi gemuk bukan main. Itu kan berarti ibu yang cenderung ekstrim. Berarti ada yang tidak normal di sana. Jadi Pak, kalau begitu kepada ibu ini di dalam masa transisi, pada saat anaknya itu harus sekolah atau tidak sekolah, berarti kan dia juga harus mengerti begitu ya Pak. Ada fase-fase perkembangan, ada hal-hal yang dia itu harus biarkan, dan ada hal-hal yang dia itu harus coba untuk ajarkan. Gitu Makanya kira-kira. itu kan tergantung dari bekalnya sebelumnya. Makanya kalau individu-individu yang pada masa remaja misalnya aja, sampai masa remaja, itu orang tuanya tidak pernah melibatkan dia dengan pekerjaan rumah. Orang tuanya tidak menjadi sesuatu model. Bagaimana sih menjadi ibu di dalam rumah tangga, menjadi ibu rumah tangga. Bisa masak, juga nyuci, gitu kan. Bisa mengatur rumah, ya bisa menghadirkan perasaan damai, bisa membagi waktu, ya bisa melayani suami. Nah, kalau ibunya tidak seperti itu, banyak anak remaja putri itu sampai menjadi remaja dan nanti pacaran, dia tidak pernah siap, goreng telur aja tidak pernah, masak nasi tidak pernah, mengepel lantai tidak pernah, ya toh. Jadi membersihkan piring tidak pernah, membersihkan rumah tidak pernah, bangun tidur rumah kamar awut-awutan dia tidak merasa, membersihkan WC apalagi tidak pernah. Lalu jadi dia tidak siap menjadi seorang istri dan seorang ibu. Jadi Pak, kalau tadi kembali lagi kepada masa transisi atau life transition, setelah punya anak, lalu kemudian sekarang ini anak mau sekolah begitu ya. Bagaimana sih kita itu bisa memberikan sedikit tips begitu ya, sedikit nasihat begitu untuk para ibu-ibu muda ini loh. Bagaimana sih mereka itu satu pihak harus ada attachment, dalam arti itu ikatan cinta kasih, tapi di pihak lain jangan sampai overprotective, jangan sampai over seolah-olah itu sangat mencintai sampai tidak bisa lepas begitu ya. Jadi pagi siang malam terus digendong. Jadi itu hal-hal yang ekstrim selalu lahir dari abnormality. Jadi ada ibu begitu melahirkan terus dengan anaknya, itu ada abnormality-nya. Berarti ibu tersebut itu merasa jiwanya tidak aman.
Dan terus-menerus itu pikirannya preoccupied itu dengan anaknya. Lalu terus-menerus hanya ingin itu, terus-menerus melihat itu. Waduh, terus-menerus itu menggendong, terus mendekapi anaknya. Waduh, itu suatu jiwa yang ada kelainannya. Jadi Pak, bagaimana kira-kira untuk yang normal begitu? Tips macam apa sih yang kita itu Saya bisa percaya kasih kepada sekali mereka? segala sesuatu diatur dari Tuhan itu ada balance-nya. Berarti ada keseimbangannya. Dan masa transisi itu seharusnya memberikan kepada baik ayah maupun si ibu tadi, itu merupakan kemampuan untuk beradaptasi dengan transisi tersebut. Dan itu biasanya dia harus bisa belajar dari orang lain. Jadi kehidupan yang balance, di mana dia baru aja melahirkan pun seorang ibu yang sehat jiwanya, dia juga tidak lalu terus-terus minta dilayani, ya kan? Kasihan, nah sedikit-sedikit itu kemudian mengeluh, gampang menangis, minta bantuan mamahnya, minta dimasakin, minta ada babysitter untuk bantuin. Waduh, ini kalau sampai seperti itu, dia tidak siap menjadi ibu. Nah, seharusnya dia sadar ada sesuatu yang tidak benar ini. Jadi berarti belajarlah dari orang-orang lain yang kehidupannya wajar. Berarti ibu, kalau kita mau perhatikan orang-orang dusun pun baru ada yang baru 3 hari melahirkan sudah mulai jalan, mulai jualan. Oleh karena apa? Oleh karena dia itu jiwanya sehat. Begitu loh. Jadi kita harus perhatikan, belajar dari orang yang jiwanya lebih sehat. Sehingga ada balance. Masa transisi itu akan disikapi dengan kedewasaan. Ya, tentu saja baik pihak suami maupun istri yang baru melahirkan. Tapi kita sedang berbicara mengenai topik menghantar anak ke sekolah. Jadi harap kita tidak kembali kepada topik awal, yaitu menghantar anak ke sekolah. Itu berarti masa transisi di mana sekarang ibu itu akan di rumah nanti barangkali sendiri lagi. Kalau belum ada adiknya. Dan dia itu harus bisa juga mengatur waktu. Dia harus bisa juga menyiapkan kalau nanti anak itu kembali dari sekolah. Bahkan dia yang akan menjemput, dia akan menghantar, dia mungkin juga menunggui barangkali untuk waktu-waktu tertentu. Bahkan ada anjuran, dia terlibat juga di dalam kegiatan ibu-ibu yang anaknya sekolah. Itu seringkali diminta untuk menjadi asisten guru, kadang-kadang seminggu sekali, untuk barangkali membawa rombongan anak itu ke halaman sekolah, untuk menunggui pada saat mereka bermain, dan sebagainya. Nah, itu sesuatu kegiatan sehat sekali. Jadi, masa transisi menghantar sekolah. Itu seharusnya menolong supaya bagaimana? Supaya keadaan bapak dan ibu ini betul-betul menghadirkan suasana yang kondusif untuk pertumbuhan jiwa anaknya yang sekarang ini sudah mulai sekolah. Jadi anak itu seharusnya mempunyai jiwa yang suka belajar, mempunyai jiwa yang senang sekali pergi sekolah, mempunyai jiwa yang suka akan buku, mempunyai jiwa yang suka akan alat tulis. Nah, itu seharusnya dihadirkan melalui kedua orang tua yang betul-betul bijaksana. Jadi Pak, ini tuh sebetulnya masa yang sangat penting sekali loh. Kalau saya melihat tadi Bapak itu mengatakan bahwa sebetulnya masa transisi ini menolong suami istri untuk mempunyai jiwa yang kondusif bagi anak. Itu untuk mulai belajar. Berarti kalau kita sendiri sebagai orang tua itu tidak mempunyai tujuan, tidak mempunyai purpose begitu ya. Anak ini tentu saja dibawa ke sekolah itu justru kalau nangis-nangis justru kita marahin mungkin. Iya, Kalau memang dia itu oleh karena banyak orang tua sebetulnya kurang bekal, sehingga kurang mengerti. Transisi anak sudah mulai sekolah, seharusnya itu kehidupan dari kedua orang tua itu juga menghadirkan suasana yang kondusif untuk anak ini menyukai sekolah. Nah, itulah transisi itu. Jadi itulah yang para pendengar yang kami hormati, itu yang sebetulnya menjadi inti pokok daripada masa transisi anak mulai sekolah. Jadi itu pun kita percaya,
kita membutuhkan bijaksana dari Tuhan. Makanya ibu dan bapak seharusnya banyak sekali berlutut berdoa, memohon pertolongan Tuhan, supaya bijaksana yang sebelumnya tidak pernah dipikirkan, itu mulai hadir di dalam jiwanya. Dan kiranya Tuhan memberkati Anda semua.